Oke, baik. Sudah. Baik, saya lanjut aja ya, walaupun memang nggak ngelihat teman-teman. Tadi ya saya coba menyampaikan video tadi bahwa setiap kita itu adalah pemimpin ya, dimanapun dan posisinya. Jadi seorang pemimpin itu ya pasti punya ya tidak hanya dilahirkan gitu kan. Kadang orang berpikir bahwa kepemimpinan itu ya sesuatu yang dilahirkan gitu kan. Tapi sebenarnya kita bisa belajar dan juga bisa menerapkannya dalam keseharian kita. Nah, yang penting adalah ketika memulai kepemimpinan, kita harus tahu how do great leaders get people to want to be a part of what they do. Kita yang namanya pemimpin ya pasti punya pengikut gitu kan. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita agar bisa diikuti oleh orang gitu ya. Bagaimana sih pemimpin-pemimpin hebat itu sehingga bisa diikuti oleh orang gitu kan. Itu jadi pertanyaan yang penting gitu kan. Sehingga kalau setiap kita belajar kepemimpinan ya pasti nanyanya adalah pengikutnya siapa gitu kan. Kita disebut pemimpin apabila kita punya pengikut, kalau enggak ya bukan pemimpin namanya gitu ya. Sehingga hal yang pertama kali ketika ditanyakan kepada kita adalah kepemimpinan ini sebenarnya diikuti oleh orang itu dari mana gitu kan. Ini menjadi hal yang penting yang harus dijawab oleh teman-teman. Siapapun yang ingin belajar kepemimpinan ya pasti harus menjawab ini gitu ya. Kenapa orang harus ikut dia gitu ya. Nah, kalau Simon Sinek dalam bukunya Start With Why mengatakan ketika kita hendak memulai kepemimpinan yang efektif, bahwa kita harus juga tahu kenapa sih kita harus memimpin gitu ya. Kenapa kita harus memimpin di for female in action. Kenapa kita harus belajar kepemimpinan di dalamnya gitu kan. Kepemimpinan yang efektif menurut saya adalah kepemimpinan yang juga yang mengetahui kenapa dia harus memimpin gitu ya. Dan kalau kata Simon Sinek, people don't buy what you do gitu ya. Orang lain nggak akan melihat apa yang kamu lakukan, tapi orang lain akan ngikut pimpinannya atau siapapun itu yang mengaku dirinya pemimpin ya ada karena kenapa dia melakukan itu. Female in action kenapa ada di Indonesia misalnya gitu kan, ini harus dijawab gitu ya. Dan orang-orang kenapa harus ikut organisasi yang dipimpin oleh teman-teman gitu kan, akhirnya kan harus dijawab kenapa gitu, alasannya gitu kan. Kalau kita lihat bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya itu hanya bagian luarnya saja gitu, bagian yang terlihat gitu kan, dan yang paling dalam dari itu semua adalah bagaimana kita bertindak atas keyakinan yang kita pahami gitu kan, apa yang sesuatu yang kita jadi tahu gitu dan paham betul tentang kenapa kita harus ada, kenapa kita harus melakukan sesuatu, kenapa female in action harus ada. Jadi saya kira ketika memulai organisasi manapun ya harus dijawab kenapanya gitu kan. Dan nanti akhirnya setiap orang di dalamnya yang mengaku pemimpin ya harus tahu gitu kan bagaimana akhirnya dia dengan organisasinya bisa leading gitu ya, bisa memimpin orang-orang yang ada di dalamnya, bisa banyak pengikutnya, karena bagaimanapun tadi saya bilang pemimpin tanpa pengikut ya itu bukan dikatakan pemimpin gitu ya, mungkin ya orang person by person gitu ya, ya apa bahasanya rakyat ya seperti kita. Misalnya kalau nggak punya followers gitu kan di Instagram atau apa, mau posting apa, mau buat apa gitu kan, kosong juga gitu ya akhirnya. Jadi ketika mendefinisikan effective leadership itu yang menurut saya ya mulailah dulu dari start with why. Sehingga nanti definisi effective leaders, siapapun yang memimpin dalam organisasi itu bisa dengan baik mengarahkan perjalanan dari organisasinya. Tadi disampaikan dalam video tersebut, kalau teman-teman tadi lihat, simak dengan baik, bahwa pemimpin itu adalah siapa yang mengetahui visinya. Know the way, shows the way, goes the way, gitu kan. Setiap kita yang tahu visinya seperti apa, kita tahu caranya memperoleh visi itu dan bagaimana cara untuk menyampaikannya, dan kita juga melakukannya, itulah yang disebut seorang leader gitu kan. Seorang leader, efektif leader ya pasti tahu tujuan visinya tahu dengan jelas gitu kan. Efektif leader
Pemimpin yang efektif ya pasti tahu bagaimana mengarahkan orang-orang yang ada di dalam organisasinya sehingga mencapai goals yang jadi tujuan utamanya gitu ya. So the first one, yang pertama sekali ingin saya sampaikan bahwa ketika mempelajari kepemimpinan maka kita mau membangun effective leadership di organisasi, maka start with why. Kenapa Anda harus punya orang-orang yang paham kenapa Anda ada, gitu. Kenapa organisasi ini ada. Itu dulu yang jadi pertanyaannya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Nah, kedua, setelah start with why, kita juga tahu know your vision and hold it, gitu ya. Ketika kita punya organisasi, harusnya leaders yang membangun organisasi itu harus tahu juga gitu kan, bagaimana untuk mendefinisikan visi ini dengan baik dan memegangnya sampai visi itu bisa terrealisasi. Lead with your mind. Gitu. Tadi saya beranjak dari bukunya Simon Sinek, mungkin teman-teman bisa juga lihat Start with Why. Dan ini juga akhirnya bernyambung ke yang kedua, know your vision. Visi ini akhirnya kan harus didefinisikan dengan kepemimpinan gitu kan. Memimpin dengan otak gitu, pikiran gitu kan. Memimpin dengan lead with your mind gitu kan. Memimpin dengan pikiran gitu kan. Akhirnya seorang leaders yang efektif disebut dia leaders yang efektif harus punya kemampuan untuk leading with mind gitu kan, memimpin dengan cerdas, bermimpin dengan cermat gitu kan, sehingga setelah start with why, know your vision and hold it gitu kan. Keep seeing in your mind's eye where it is you are going, even when nobody else does, especially when nobody else does gitu ya. Jadi sebagai seorang pemimpin, ketika kita meyakini bahwa visi kita ini harus terjadi, saya nggak tahu ya kalau Bu CEO-nya itu Mbak Zulfa gitu ya, ketika melahirkan Female in Action ini tujuannya untuk apa, visinya untuk apa, nah ini juga kan harus didefinisikan. Dan ketika kita sudah dapat definisinya, apakah kita berkemampuan untuk menyampaikan ini kepada banyak orang. Saya yakin Bu CEO ya, Zulfa udah berhasil nih, akhirnya banyak pengikutnya gitu kan. Jadi leaders yang efektif akhirnya banyak juga ya yang tahu tentang Female in Action gitu kan, dan bagaimana sih gerakan di dalamnya dan juga bagaimana orang-orang di dalamnya itu bekerja, especially when nobody else does gitu kan. Saat orang lain nggak ngelakuin itu, tiba-tiba ada mungkin Bu Zulfa dengan teman-teman yang ada di Female in Action melakukan hal-hal yang menjadi keyakinannya gitu kan. Jadi ketika tadi ditanyakan ke saya bagaimana build up effective leaders, ya Anda sudah menerapkannya secara tidak langsung, walaupun mungkin kitanya yang kadang-kadang kurang pede gitu ya. Ketika kita bisa lihat tadi yang saya bilang start with why, ketika Anda sudah menemukan alasan kenapa Anda harus memimpin satu organisasi yang nama Female in Action ini, ya itu sudah terjawab kayaknya gitu kan. Yang kedua adalah know your vision. Ketika Anda sebagai pengurus Female in Action ya harus tahu juga visi dari organisasi Anda kemana gitu kan, dan itulah yang Anda perjuangkan hingga visi itu terrealisasi. Caranya gimana? Lead with your mind gitu kan. Tadi Simon Sinek juga kan nyampaikan ke kita dari semuanya bermula dari why, alasan kuat kita dan juga pikiran kita gitu kan. Kita di mana difokuskan gitu sehingga gerakan ini ataupun organisasi ini bisa banyak orang bisa terlibat dan tahu. Itu yang kedua, know your vision and hold it gitu. Nah, ketika kita tahu menelaah tentang know your vision and hold it, kita juga harus paham betul bagaimana mengelola organisasi dengan baik gitu kan. Ketika Anda ingin disebut sebagai organisasi yang besar, maka ini saya ambil dari Dr. Dana Zohar dan Ian Marshall tentang spiritual capital gitu kan. Kita tahu bahwa setiap organisasi itu pasti punya physical capital, intellectual capital, social capital, spiritual capital gitu ya. Dan ya kita juga akhirnya sebagai seorang pemimpin harus juga
mendefinisikan kita itu sebenarnya sedang berjuang di mana saat ini gitu kan. Bagaimana kita mendefinisikan ya organisasi kita itu ada bernilai ekonomi nggak sih kira-kira gitu ya. Ya kan biar nanti banyak orang bisa tertarik what any economic value do you create gitu kan. How do you keep your personality fit gitu kan. Sehingga nanti banyak orang bisa bergabung dengan organisasinya gitu ya. Yang lain kita berbicara tentang intellectual capital, apa kapabilitas organisasi Anda sehingga bisa terdevelop dengan baik dan orang lain bisa mau bekerja di organisasi Anda dan dia bisa mendevelop dengan baik kapasitasnya, kapabilitasnya gitu kan di sana gitu. Namun dari semua hal physical capital, intellectual capital yang paling tinggi derajatnya adalah spiritual capital. Akhirnya organisasi juga harus bisa mendefinisikan who are we, siapa kami sebenarnya dan apa yang ingin kami perjuangkan gitu kan. What is the meaning of your organization gitu kan. Dan akhirnya orang-orang yang di dalamnya juga harus bisa mendefinisikan what is the meaning of me in this organization gitu. Who am I di dalamnya gitu kan. Siapa saya di dalamnya. Jadi setiap orang yang tergabung di organisasi saya kira punya peran penting dan dia kalau menganggap dirinya seorang leaders juga harus bisa memperankan dirinya gitu kan. Struktur itu tidak penting gitu. Ya pentinglah bagi kita untuk mendefinisikan ya jalur tanggung jawab. Tapi bagi seorang leaders struktur itu ya hanya sekedar rangkaian tugas gitu ya, penugasan dari pimpinan sampai bawahan. Namun ketika kita tidak mendapatkan kedudukan atau jadi seorang staff atau seorang ini, saya kira yang menentukannya akhirnya bagaimana kita punya leadership yang baik sehingga bisa menyelesaikan tugas-tugas itu. Gitu. Seterusnya saya lanjut. Ketika tadi know your vision and hold it, yang ketiga adalah know your people, gitu kan. Pemimpin yang efektif harus bisa mendefinisikan siapa sih orang-orang yang bersama dia, gitu kan. Saya ambil DISC ya, teman-teman kalau bisa lihat banyak ya tes kepribadian gitu sehingga bisa mendefinisikan dengan baik saya bekerja dengan siapa sih gitu ya. Dan bagaimana kepribadiannya gitu kan. Dan ini menjadi hal yang penting dalam organisasi. Ketika seorang leaders mau membuat kepemimpinan yang efektif dalam organisasinya, akhirnya dia harus paham betul orang-orang yang ada di organisasinya gitu kan. Salah satu caranya ya dengan mendefinisikan orang-orang yang bersama dia itu punya kepribadian seperti apa. Nah ini salah satu ya. Kita bisa coba cari, Anda juga bisa pelajari DISC itu seperti apa. Untuk teman-teman yang di SDM ini penting juga gitu kan. Nanti kalau misalnya mau tes rekrutmen atau siapanya ya bisa dibuatkan tes DISC sehingga Anda paham betul orang-orang yang akan masuk ke organisasi Anda itu seperti apa gitu kan. Dari semua karakteristik ini ya siapapun ya kita butuh semua tipikal ini ya, dalam organisasi saya meyakini bahwa organisasi yang efektif dengan kepemimpinan yang efektif adalah yang bisa mewadahi bagaimanapun karakter dari orang-orang yang di dalamnya gitu kan. Kalau masih belum bisa kita wadahi sedemikian berarti mungkin menurut saya gitu ya, organisasi kita, kepemimpinan kita juga belum terkategori sebagai kepemimpinan yang efektif gitu. Jadi saya sudah sampai definisikan tadi bahwa ketika memulai kepemimpinan kita juga harus paham tentang start with why. Mulai dengan kenapa, alasannya gitu ya. Setelahnya know your vision and hold it gitu kan. Anda juga harus tahu bahwa visi Anda itu seperti apa dan bagaimana Anda berjuang untuk visi itu gitu ya. Yang ketiga know your people. Ketika kita hendak berinteraksi dan membesarkan organisasi, ya kita harus paham orang-orang yang di dalamnya seperti apa, gitu kan. Nah, ini penting mungkin teman-teman yang di studi S1-nya juga pasti belajar bagaimana Johari window ya. Ada sisi-sisi yang mungkin ketika kita nggak bisa lihat dari orang lain atau bahkan diri kita sendiri sebagai seorang pemimpin, kita nggak bisa melihat itu, gitu kan. Sehingga harus punya
mungkin insight dari orang lain gitu kan, atau Anda butuh seorang coach dalam organisasinya sehingga bisa mendefinisikan dengan baik person by person gitu kan. Jadi baik di dalam organisasi kita terapkan maupun di luar organisasi, sehingga kita harus paham betul gitu kan, di mana sih blind spot kita gitu kan. Kita harus cari tahu dari orang lain gitu kan. Organisasi yang punya kepemimpinan efektif di dalamnya pasti ingin tahu bagaimana keadaan orang-orang di dalamnya gitu kan. Apa sih yang saya belum lihat dari seseorang itu sehingga saya belum bisa memimpinnya, itu kan ada menjadi pertanyaan gitu ya. Yang jelas bagi seorang pemimpin bagian ini menjadi bagian yang challenging, sehingga banyak hari ini kita lihat orang-orang kalau di bagian SDM itu menggaungkan bahwa leader as coach gitu kan. Anda juga ketika hendak membangun efektif leadership, kepemimpinan yang efektif dalam organisasi, Anda juga harus bisa dengan baik memperankan diri sebagai seorang coach gitu kan. Di mana seorang coach membantu untuk melihat potensi yang ada dalam person by person yang ada di dalamnya gitu kan. So know your people. Seterusnya setelah kita tahu alasan kenapa kita berjuang, alasan kenapa kita berorganisasi, kenapa kita harus memimpin, yang kedua kita tahu orang-orang yang bersama kita tahu visinya kita gitu kan. Yang keempat ini ada build your people. Kepemimpinan efektif ya adalah kepemimpinan yang bekerjanya dari hati gitu kan. Tidak mungkin ada target-target yang bentuknya kuantitatif atau sedemikian gitu kan, tapi yang jelas kita sifatnya adalah the substance of influence is pull, not push gitu kan. Seorang pemimpin adalah mereka yang bisa mewadahi gitu kan dengan baik gitu kan, bagaimana potensi yang ada dalam organisasinya gitu, bukan justru ketika ada salah misalnya kita langsung push ke orang-orang yang melakukan kesalahan itu dan mematikan banyak potensi gitu kan. Justru sebagai seorang leaders efektif leaders gitu kan, ya dia harus juga paham betul bahwa setiap orang itu sedang berproses untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik gitu kan. Sehingga lead from your heart gitu kan. Give people something to live up to something great. And they usually will. Gitu kan. Kita berbicara ketika kita membangun kepribadian orang, membangun orang, gitu kan. Ini kan menjadi tugas leader. Gitu ya. Bagaimana untuk bisa akhirnya tidak hanya dia saja sebagai pimpinan tertinggi satu organisasi yang merasa punya organisasi itu, gitu ya. Tapi semua orang juga harus merasa bahwa ini juga organisasi saya, sehingga seorang pemimpin yang efektif dia harus punya kemampuan influence gitu yang baik, dan the substance of influence is pull, not force. Ini yang harus kita tekankan gitu kan, bahwa influensi ketika menarik orang ya sifatnya kita menampung bukan menekan gitu kan. Ini yang harus kita pahami. Nah, ketika membangun orang, yaitu ada kan, ini semuanya masih ini ya, soalnya saya nggak bisa berinteraksi langsung. Masih kok, Pak. Masih oke ya? Oke. Ketika Anda membangun orang-orang yang ada dalam organisasi Anda, siapapun itu, kita mulai dari hal yang mereka butuhkan gitu kan. Apa sih gitu kan? Secara ini saya mendefinisikan 3 bagian dari manusia, mind, heart, and hand. Gitu ya. Bagaimanapun dalam organisasi, ketika kita bilang organisasi kita adalah organisasi yang bekerjanya efektif, maka kebutuhan manusianya juga harus dipenuhi. Gitu ya. Gimana sih orang-orang kok mau bekerja sama dengan kita di Female in Action? Kenapa orang-orang mau dengan sukarela datang Female in Action dan melakukan berbagai banyak kegiatan? Yaitu karena ya ini tadi, gitu kan. Mungkin secara pengetahuan mereka terpenuhi dengan Female in Action, framework of thinking knowledge, kebutuhan pikirannya terpenuhi ketika ada di Female in Action. Yang kedua ya heart-nya,
Organisasi yang efektif adalah ketika tadi saya bilang pimpinannya bekerja dengan hati gitu ya. Pimpinan orang-orang di dalamnya, tidak hanya pimpinannya saja gitu. Kan ya memang awalnya dari pimpinannya. Ketika melihat ketauladanan itu ada dari pimpinannya, maka orang-orang yang di dalamnya juga pengikutnya sebagai bagian dari organisasi itu ya juga bekerjanya dengan hati. Punya motivasi dan spirit yang baik gitu. Mood yang baik, mood dan attitude yang baik. Ini ketika kita hendak membangun organisasi yang efektif dengan kepemimpinan yang kita punya, maka kita harus concern dengan mindnya setiap orang yang ada di sana gitu. Mereka butuhnya apa sih saat ini gitu, dan heart gitu ya. Yang bekerjanya dengan manusia gitu kan ya pasti berhubungan juga dengan hati gitu kan. Banyak kejadian ketika pemimpin itu hanya bekerja dengan target-target sedemikian, lupa bahwa yang bekerja dengan dia adalah manusia bukan robot gitu kan. Ini menjadi hal yang menjadi concern juga. Dan yang terakhir mungkin ketika kita hendak membangun satu organisasi yang sifatnya effective organization, ya berarti kita juga harus memenuhi kebutuhan skill experience dari setiap orang yang ada di dalamnya. Ini jadi tadi yang saya bilang, ini udah poin yang ke berapa? Keempat ya. Yang pertama tadi kita lihat start with why. Yang kedua know your vision. Yang ketiga know your people. Yang keempat gitu kan build your people. Yang kelima build up your people. Ini sama ya. Masih dalam build up your people. Kalau teman-teman pernah lihat ini ya, apa namanya? Kalau organisasi Female in Action saya nggak tahu nih. Apakah sedang berjuang di basic needs untuk memenuhi kebutuhan para perempuan atau sudah masuk physiological needs atau self actualization. Nah, setiap orang yang masuk di organisasi pasti punya tujuan gitu kan. Dia sedang mencari apa di Female in Action. Nah, ini harus terdefinisikan oleh pemimpin-pemimpin yang ada di Female in Action gitu kan. Tapi biasanya anak mahasiswa itu di level teratas gitu ya. Dari ini ada yang tahu nggak piramida ini? Piramida Maslow gitu ya. Bahwa setiap orang gitu kan punya pasti satu kebutuhan sehingga dia memilih untuk berorganisasi. Dan ini pemimpin juga harus paham betul bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang itu gitu ya. Sehingga nanti bisa dipenuhi. Apa sih yang jadi kebutuhannya dia? Ya kalau misalnya sudah di level manajernya atau pimpinannya, ya mungkin bisa diletakkan di self actualization gitu ya. Ya kasihlah dia mandatory dari pimpinan yang teratas, kasihlah di level layer 2-nya untuk bekerja, kasihlah untuk kesempatan berkarya gitu kan. Kalau ada undangan yang diwakilkan gitu, jangan pimpinannya terus yang hadir gitu. Nah, ini menjadi hal-hal teknikal. Saya juga ketika bekerja 5 tahun setelah lulus dari IPB ya memahami dengan baik bahwa leveling ini menjadi hal yang penting. Bagaimana segitiga piramida Maslow ini bekerja juga menjadi perhatian yang cukup besar ketika kita mau membangun orang-orang yang ada di dalam organisasi. Nah, yang kelima ya. Atau keenam, do the work gitu ya, bahwa tugas seorang pemimpin itu apa sih gitu ya, ya dia harus juga tadi ketika sudah know the ways, show the ways, goes the ways gitu kan, dia juga akhirnya harus bekerja juga, nggak bisa pemimpin yang tidak bekerja gitu kan. Dia bekerjanya apa ya, bagi-bagi peran, bagi-bagi misi yang sudah dibangun kepada para pengikutnya gitu kan. Lead from your gut gitu. Your gut itu apa sih? Ini your ya, kurang R-nya tadi. Gut itu apa? Apa istilahnya ya? Pencernaan ya, atau usus gitu ya. Stay hugely humble, stay grounded, get mud on your boots, and trust yourself. Bahwa setiap pemimpin yang efektif adalah mereka juga yang mau bekerja sampai level yang terbawah. Get mud on your boots gitu ya.
ya harus mau becek-becekan juga gitu kan, ketika turun ke lapangan gitu kan, ketika bekerja bersama timnya, sehingga dia juga paham betul bagaimana pekerjaan di bawah, dan tadi sehingga bisa lead with your heart gitu kan, tahu bagaimana orang-orang di bawahnya itu ketika diperintah misalnya ada satu tugas, tahu oh saya dulu pernah juga melakukan hal itu dan tahu bagaimana rasanya gitu kan, dan itu menjadi hal yang penting bagi seorang leader yang mengaku dirinya pemimpin yang efektif, sehingga tahu dan mau bekerja bersama orang-orang yang katakanlah sampai level bawah dari struktur organisasi gitu. Setelah do the work, stand for something gitu ya. Lead with your soul gitu kan. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang juga bekerja dengan ya jiwanya gitu kan. Tadi setelah dengan hatinya, ternyata nggak hanya heart yang dituntut, tapi soul, jiwanya juga harus muncul. You can lead only as far as you grow, and you will grow only as far as you let yourself. Gitu kan. Sehingga tugas utama dari seorang leaders itu tadi misalnya menjelaskan arti dari berorganisasi itu, menjelaskan why dari organisasi itu bisa diterima oleh banyak orang. Gitu. Itu tugasnya. Yang kedua, share vision. Tadi makanya saya sampaikan di awal bahwa setelah start with why, know your vision gitu. Agar orang-orang lain juga tahu visi dari organisasi itu seperti apa. Dan tadi kata Simon Sinek, orang mengikuti kamu bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi kenapa kamu melakukan, alasan kamu melakukan itu yang orang ikuti gitu. Sehingga dalam kepemimpinan efektif itu juga harus ada yang namanya share of values gitu kan, berbagi nilai-nilai yang kita yakini gitu. Saya nggak tahu nanti bisa share teman-teman apa-apa saja nilai-nilai dari Female in Action itu, sehingga orang-orang bisa tertarik dan join di kepengurusannya ataupun join di kegiatan-kegiatannya gitu. Ini mungkin file yang agak cukup panjang, tapi saya akan cepat saja. Yang berikutnya setelah kita tadi stand for something gitu kan, ini udah poin keberapa? 6, 7, 8. Be a level 5 leader gitu kan. Jadi kalau membahas kepemimpinan ini sebenarnya bagi saya nggak cukup satu jam 2 jam gitu kan, seumur hidup belajar kepemimpinan itu. Sehingga ya mudah-mudahan ini bisa jadi insight ya teman-teman sekalian, bahwa kepemimpinan itu tidak hanya berdasarkan teorikal, tapi akhirnya harus menuntut pada praktek gitu kan. Bagaimana setiap kita mempraktekkan. Kalau level menurut Jim Collins itu ada 5 level kepemimpinan, dan level yang paling baik adalah level 5. Bagi Anda yang mau menjadi seorang effective leader, ya kalau dari Jim Collins itu masih di level 4. Ada level yang paling tinggi yaitu level 5, eksekutif gitu kan. Di mana kita dengan bagus menjalankan satu misi organisasi, visi organisasi dengan personal humility dan professional will gitu kan. Bahwa pribadi yang rendah hati gitu itu muncul di level 5 leadership, dan orang yang punya kemauan concern profesional yang bagus itu di level 5 gitu ya. Di organisasi manapun yang mau membangun satu organisasi menjadi a great organization, mintanya adalah level 5 leadership dimanapun. Saya kira gitu ya. Saya juga mencari itu, kalau boleh orang-orang yang bekerja di saya ya yang level 5 leadership gitu ya. Tapi kadang-kadang ya sulit untuk membangun itu atau mencari orang-orang yang punya level 5 leadership. Tapi kita bisa mengupayakan. Dengannya tadi saya bilang, kita harus mendefinisikan dengan baik orang-orang kita hari ini tuh ada di level mana sih yang berinteraksi dengan kita. Ya tugas pemimpin ya ada itu tadi, build up your people gitu ya. Bagaimana nanti kalau misalnya Anda sudah mendefinisikan, oh ternyata anggota saya itu di level 2, level 1 gitu ya. Kita bisa lihat dari kinerjanya gitu kan. Jadi ya kita berupaya, seorang leaders pimpinan yang paling atas itu berupaya untuk membangun organisasi dan melahirkan level 5 leaders gitu. Gimana sih level 5 ini? Nah ini mungkin lebih
Saya singkat saja, pada level 1 ya orang-orang ya bekerjanya dengan bagi dirinya sendiri gitu kan. Ada tuh orang dalam organisasi ya hanya bisanya ya desain saja. Kamu kalau disuruh untuk bisa membangun satu event yang besar gitu, dia hanya bisanya desain aja gitu. Udah desain aja dia senang. Ya biasanya itu masuk di level 1 gitu. Kepemimpinan level 2 ya sudah mulai bisa bekerja sama dengan timnya. Oh, bagus nih orangnya gitu ya. Mampu bekerja secara efektif dengan anggota yang lain gitu. Kalau level 3 gimana seorang manajer nih? Nah, ini kan bisa didefinisikan. Ini bagian SDM banget, tapi semua orang bisa melakukan gitu. Orang-orang yang level manajer ya mampu mengorganisasikan orang-orang lain dan juga sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien gitu ya. Setelah itu di level 4 mereka yang mana ya? Ini yang disebut dengan pemimpin yang efektif gitu ya, yang mampu membuat orang lain di pipinya berkomitmen gitu ya, dan mau bekerja bersamanya gitu. Nah, yang paling baik adalah kita punya yang level 5, seorang eksekutif yang mampu untuk membangun kejayaan dan bertahan lama gitu. Ini yang kita inginkan kan dalam satu organisasi ya. Mana ada sih satu organisasi yang mau hanya short term gitu ya, hanya setahun 2 tahun, tapi kalau bisa ya kayak Female in Action ya, sustainability yang menjadi ininya kan, maka bangunlah level 5 leadership dalam kepemimpinannya. Tidak hanya dalam konteks tadi ya, effective leaders saja, tapi justru harusnya bisa sampai ke level 5 leadership yang punya keinginan profesional yang kuat dan kerendahan hati secara personal. Nah, ini ciri-cirinya ya. Kalau misalnya di level 5 leadership itu ya, dia sifatnya bukan aku sentris, tapi we. Dia berbicara we. Kan biasanya orang kalau misalnya dapat capaian apa sesuatu ya itu karena saya ada di sini, karena saya yang melakukan gitu. Tidak. Tapi level 5 leadership adalah mereka yang paham betul bahwa pencapaiannya dia hari ini adalah atas kinerja banyak orang gitu kan. Ini adalah atas kerja keras kami gitu. Sehingga pemimpin yang level 5 inilah yang kita harapkan ada dalam organisasi, sehingga organisasi kita itu bisa great gitu kan, tidak saja gitu ya. Kalau kata Jim Collins kan good is the enemy of great gitu kan. Sehingga ya kita harus bisa menjadi organisasi yang hebat gitu ya. Dan ciri-ciri yang level 5 yang lainnya ya dia ya harus bisa dengan baik mendemonstrasikan ketetapan hati tanpa keraguan untuk melakukan apapun yang harus dilakukan dan menghasilkan sesuatu yang terbaik dan bertahan lama. Nah, dia membangun legasi, bukan katakanlah kalau istilah kita di orang Indonesia ya, bukan membangun kerajaan gitu kan. Tanpa dia organisasi nggak jalan gitu. Tapi dia membangun organisasi by system. Itulah pemimpin level 5. Seterusnya, yang ciri yang ketiga adalah mereka menyiapkan generasi penerus gitu demi kesuksesan yang lebih besar di masa yang akan datang. Karena tahu bahwa pemimpin itu juga akhirnya kan ada masa jabatannya gitu ya, tidak terus-terusan gitu. Mana sih ada satu orang yang mau terus-terusan memimpin gitu ya. Ya harus bisa naik level juga sampai level kemana gitu ya. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang kesuksesannya dinikmati oleh pemimpin sesudahnya. Ini yang harus diwujudkan dengan level 5 leadership. Ini tidak mudah, tapi bisa kita lakukan. Yang lain, filosofi jendela dan kaca. Ketika mendapatkan dengan hasil yang baik dan buruk gitu kan. Ketika hasilnya buruk, ya seorang pemimpin level 5 ya berkaca sama dirinya, oh saya yang salah gitu, saya yang bertanggung jawab atas ini semua. Teman-teman tidak salah gitu, saya yang salah gitu ya. Ini melihat kalau hasilnya bagus ya mengatribusikan kredit atas keberhasilan itu pada orang lain gitu ya. Faktor-faktor eksternal yang menjadi yang dia sampaikan. Nah, ini yang harus kita miliki gitu kan. The next, in practice giving leadership. Great leadership is never about the leader. Great leadership is about holding people up. Makanya saya bilang tadi di awal bahwa penting ketika Anda memulai kepemimpinan Anda ya harus tahu dengan siapa Anda yang Anda memimpin siapa gitu ya.
know your people gitu kan, build your people gitu kan. Great leadership is about holding people up. The best way to increase your influence is to give it away gitu kan. Ada namanya givers leadership gitu kan, pemimpin yang memberi gitu ya, bukan pemimpin yang menuntut gitu ya. Jadi pemimpin itu ya sebenarnya nggak banyak sukanya, bahkan banyak sukanya, dukanya justru gitu ya. Kenapa? Karena dia harus merelakan urusannya yang lebih utama ya urusan orang lain daripada dirinya sendiri gitu ya. Tapi it's mean nggak hanya pemimpin yang baik ya juga harus selesai dengan dirinya sendiri gitu ya. Jadi ya kita juga harus mempraktekkan kepemimpinan yang memberi gitu kan. Tadi yang saya bilang, great leadership is never about the leader. Great leadership is about holding people up. Last but not least, you can lead others from anywhere in an organization, and when you do, you make the organization better. Nowadays, great organization always built by great people, and so be the one. Thank you. Itu mungkin Nisa yang ingin saya share. Mohon maaf ini karena interaksi. Tadi saya sebenarnya sudah membuat beberapa pertanyaan, tapi saya kira karena waktu terbatas juga dan saya juga nggak ngelihat wajah teman-teman, jadi kurang elok kalau kita lanjutkan dengan interaksi yang sifatnya tadi yang pakai slide. Mungkin bisa diskusi lebih lanjut ya. Silahkan Nisa.